Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Markas Besar TNI berkomitmen untuk memproses hukum semua oknum prajurit TNI yang terlibat bentrok sesama aparat dalam beberapa waktu lalu. Sementara itu, pengamat militer menilai perlu adanya pembenahan di instansi masing-masing agar tidak terulang kembali bentrok antar aparat. Aparat penegak hukum yang sedianya menjadi pelindung dan memberi rasa aman kepada masyarakat justru menjadi pelaku kekerasan. Tercatat setidaknya terjadi 3 kali peristiwa bentrok dalam 1 pekan terakhir. Sabtu 27 November 2021 lalu, video yang memperlihatkan personil Satgas Nanggala Kopassus ribut dengan Satgas Amole di Timika, Papua viral di media sosial. Persoalan rokok menjadi pemicu bentrok. Sebelumnya, ada 2 anggota polisi dengan seorang prajurit TNI terlibat baku hantam di depan Pos Mutiara Mardika Sirimau, Kota Ambon, Maluku yang berawal dari pelanggaran lalu lintas. Dan yang terbaru, anggota TNI dari Yonif Raider Khusus 136 Tuah Sakti bentrok dengan Batalion Infanteri 10 Marinir Batam 28 November. Belum diketahui pasti penyebab bentrok. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen TNI Prananta Santosa menyatakan pihaknya bersama Puspom TNI AD dan angkatan terkait sedang memproses hukum terhadap semua oknum prajurit yang terlibat termasuk dengan peristiwa bentrok di Timika, Papua. DPR RI menyayangkan terjadinya bentrok antar aparat terutama di lokasi rawan konflik. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta sinergitas komunikasi TNI Polri penting dilakukan agar tak ada lagi bentrok antar aparat dan tetap fokus menjaga kestabilan keamanan. Jangan sampai terjadi perbedaan pandangan, pemikiran yang bisa menyebabkan konflik antar sesama aparat. Ingat bahwa seluruh aparat adalah pengayom masyarakat, harus menjadi contoh kepada masyarakat dan juga selalu menciptakan kestabilan di daerah mereka masing-masing dan juga harus bisa menjaga persatuan kesatuan sehingga bisa mengidentifikasi permasalahan di mana dan menjadi solusi bukan menjadi problem di daerah mereka bertugas. Sementara itu, pengamat militer Institute of Security and Strategic Studies atau ISES, Kairo Fahmi menyebut perlu ada komitmen bersama untuk membenahi institusi masing-masing, sebab selama ini bentrok antar aparat tidak bisa diselesaikan secara menyeluruh. Tapi tentu saja eksesnya ini harus dipikirkan juga supaya tidak ini berpengaruh pada keseharian mereka. Karena kalau mereka ini berantem kan bukan hanya yang terkena dampaknya itu kan bukan hanya mereka sendiri ya, tapi karena ini mereka orang-orang yang terlatih juga sebagian besar menggunakan senjata ya, ini juga bisa mengancam keselamatan masyarakat luas kan gitu. Fahmi menambahkan pembenahan integritas moral menjadi kunci penyelesaian konflik. Pertikaian tentu saja merugikan masyarakat, apalagi membuat kegaduhan di tengah fasilitas publik. Evaluasi antar lembaga diperlukan agar tak lagi memunculkan persoalan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, mengapa terus saja terjadi bentrok antar aparat dan apa solusi penyelesaiannya? Kami akan membahasnya bersama 3 narasumber. Kapuspen TNI periode 2010, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Nasdem Muhammad Farhan, serta Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Ubara Jakarta Raya Hermawan Sulistyo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam semuanya, selamat malam Fitri. Ya, kita akan awali perbincangan dari Pak Iskandar terlebih dahulu. Pak Iskandar, setidaknya terjadi 3 kali peristiwa bentrokan dalam 1 pekan terakhir. Kenapa bisa? Dari pandangan Anda, aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung dan memberi rasa aman kepada masyarakat justru menjadi pelaku kekerasan? Oke, jadi pertama sekali selamat malam kepada seluruh pemirsa Metro TV dimanapun berada, khususnya anggota TNI. Jadi saya mau sampaikan di sini begini, namanya prajurit itu pasti jiwa muda, pasti hobinya itu berantem udah pasti, karena kita dididik bertempur. Namun di sini ada kata-kata kunci yang saya mau sampaikan, karena itu ada di zaman saya juga. Saya pernah jadi komandan beberapa kali, saya terapkan itu semuanya.
ada kata-kata kuncinya itu adalah K3I, Komando, Koordinasi, Komunikasi, Informasi ataupun Intelijen. Nah, di sini kalau kita lihat kejadian di Papua, kita lihat kejadian di Batam, itu ada dua yang harus kita garis bawahi di sini. Hanya masalah harga rokok. Sedangkan di Batam hanya karena diduga geng motor. Artinya yang saya katakan tadi, K3I tidak dilaksanakan. Harusnya pada saat di Papua itu kan ada Satgas, ya. Tentunya di sana komandan Satgasnya Kapolda. Satgas Nanggala dengan Satgas Amole adalah satu Satgas di bawah pimpinan Kapolda. Harusnya ini ada koordinasi, ada informasi sebaik-baiknya. Tidak ada prajurit yang salah. Polisi menjual rokok itu adalah satu strategi atau taktik, mungkin mereka mau cari data. Baik. Tapi sampaikan kepada seluruh anggota. Demikian juga di Batam. Komunikasi antara komandan satuan ini sangat perlu dilaksanakan. Jadi tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu adalah pemimpinnya. Ini menurut saya. Oke, Pak Iskandar, jadi ketika kemudian K3I ini tidak berjalan, menurut Anda siapa yang harus paling bertanggung jawab? Dalam hal ini yang saya katakan tadi, tidak ada prajurit yang jelek, yang tidak ada prajurit yang salah. Yang salah itu adalah komandan atau pemimpinnya. Okay. Kalau kita berani mengatakan jujur, kenapa saya katakan begitu? Zamannya saya itu ada jam komandan setiap minggu 1 kali. Semua informasi kita kasih tahu. Misalnya, contohnya di Satgas. Satgas itu kan di sana 9 bulan atau 6 bulan ganti. Mereka itu orangnya temperamen tinggi semua, pasti itu, karena mereka di daerah penugasan. Sehingga jam komandan ini disampaikan semua informasi. Adakan olahraga bersama, adakan kumpul-kumpul bersama, sehingga mereka itu tahu semuanya siapa-siapa mereka ini. Okay. Jangan sampai ini tidak digunakan. Gunakan jadwal-jadwal olahraga bersama. Ini Mbak, menurut saya. Baik, Prof. Kiki, bagaimana tanggapannya bahwa prajurit tidak ada yang salah, yang paling salah ataupun yang salah adalah komandan atau pimpinannya? Ya, jadi ada dua yang harus dipisahkan. Bentrok antara TNI, anggota TNI, oknum ya, katakanlah, dengan instansi yang lain, khususnya Polri, polisi. Gitu. Yang kedua, bentrok sesama anggota TNI. Jadi saya melihat yang terjadi itu trigger saja, pemicu, sementara masalah dasarnya bukan di sana. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Iskandar bahwa tidak ada yang salah, anggota itu tidak ada yang salah, prajurit itu tidak ada yang salah. Itu benar berlaku untuk militer, sehingga ancaman hukumannya pun hanya 2 jenjang di atas pelaku, 2 jenjang di atas pelaku. Nah, sistem komando diperlukan dalam operasi-operasi militer supaya tidak sendiri-sendiri, sehingga dalam membangun sistem komando itu diperlukan jiwa korsa, l'esprit de corps. Ini yang membuat satu dicolek semua marah. Nah, polisi kecuali BRIMOB itu dilatih dengan prinsip diskresi, bahwa tidak ada yang salah ya di kalangan di institusi, yang salah itu individu. Karena polisi itu tidak punya komandan, komandannya polisi adalah hukum. Nah, ini yang membedakan. Sehingga kalau polisi yang polisi umum, polisi umum itu prinsipnya diskresi. Nah, kebanyakan bentroknya dengan BRIMOB memang karena sama-sama membutuhkan l'esprit de corps. Dengan semangat BRIMOB, semangat korsanya BRIMOB, semangat korsanya TNI. Nah, kenapa banyak kasus yang di komando gitu? Kenapa? Karena satu, salah satu saya berkali-kali mendengar anak-anak cerita, kami ini dilatih membunuh setiap hari. Tapi kami nggak boleh membunuh. Nah, begitu ada kesempatan, dia gebukin rame-rame. Oke, baik. Prof. Kiki, kita ke Mas Farhan, tanggapannya. Saya kira ini sudah harus mulai masuk ke tatanan kebijakan ya, karena selama ini memang apa yang disampaikan oleh Bang Iskandar tadi, salam sejahtera untuk abang-bang, semoga sehat terus.
adalah merupakan sebuah bentuk pengejauhan dari kebijakan. Nah, pertanyaannya sekarang, kebijakan apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Panglima TNI beserta dengan para kepala staf untuk melakukan pembenahan terhadap sumber daya manusia? Karena bagaimanapun juga kita sadari bahwa Panglima TNI yang sekarang dan KSAD yang sekarang, para kepala staf yang masih bertugas sekarang ini memiliki tugas yang sangat berat untuk menggariskan sebuah kebijakan yang secara efektif menjadi payung kebijakan pembinaan dan konsolidasi sumber daya manusia di dalam TNI. Karena waktu jabatan mereka pendek-pendek semua. Nah, ini yang kita harapkan nanti ujungnya gitu, penerapan atau implikasinya seperti yang disampaikan sama Pak Iskandar tadi bisa terlaksana, tapi hanya payung kebijakannya seperti apa? Ini yang harus betul-betul dibuka kepada kita semua, termasuk di dalamnya, seperti kata Prof. Kiki tadi, adalah bagaimana kita bisa mengelola kejiwaan para pasukan di bawah ini. Karena kencang di bawah, lah kencang terus, skrupnya kencang terus, ini mesti dilonggarin. Mesti ada apa istilahnya, satu pelepasannya gitu. Oke, baik. Kita akan berbicara lebih jauh mengenai solusi karena kita ingin mengetahui apakah selama ini bentrok antar aparat ini bisa diselesaikan secara menyeluruh karena kita melihat bagaimana masalah bentrok seperti ini sepertinya terus berulang. Dan kita akan membahasnya sesaat lagi usai jeda. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Iskandar, apakah selama ini bentrok antar aparat ini memang tidak bisa atau belum bisa diselesaikan secara menyeluruh sehingga masalah bentrok seperti ini sepertinya terus berulang? Jadi begini Mbak Fitri ya, demikian juga kepada semua pemirsa Metro TV ya. Bentrok ini zaman saya dari masuk akabri ya, saya tahun 76 sampai saya pensiun tahun 2015 itu. Bentrok itu tetap ada. Sekarang bagaimana kita memitigasinya, memperkecil ya. Kalau kita lihat itu jurnal atau grafik ya. Waktu saya jadi Kapus Pen TNI, saya senang itu buat grafik-grafik gitu loh. Kenapa? Kebetulan saya jadi Kapus Pen TNI itu sangat lama ya, hampir 5 tahun saya itu ya, 4 tahun lebih lah ya. Saya buat grafik itu. Bagaimana misalnya alutsista yang jatuh, bagaimana manusia yang berantem, bagaimana pembunuhan di mana-mana. Itu saya buat jurnal. Nah, begitu bagus, itu saya sampaikan ke Panglima TNI. Panglima, ini bagus. Sepertinya kita perlu menjalankan ini. Saya kasih saran begitu. Nah, kembali ke tadi masalah kita ini. Kalau menurut saya, berantem itu pasti terus ada. Sampai kapanpun itu pasti ada. Namun bagaimana kita mitigasinya. Nah, itu yang saya katakan tadi. Memang di satu sisi BRIMOB dengan TNI itu sama ada komandannya. Namun di polisi lalu lintas dia kan sistemnya kepala. Memang ada dia punya pemimpin adalah hukum, benar. Tapi tetap dia punya kepalanya juga. Nah, kepalanya itu tetap bertanggung jawab seperti komandan juga. Ini menurut versi saya. Namun saya di kehidupan polisi saya tidak berani terlalu turut campur, tapi saya berani di kehidupan tentara. Di kehidupan tentara, komandan adalah yang bertanggung jawab. Memang kita bedakan komandannya. Komandan seperti Prof tadi mengatakan 1-2 klik. Itu benar. Misalnya di batalion. Di batalion itu ada peleton, ada kompi. Ya, ada batalion, ada divisi dan lain sebagainya. Nah, itu yang bertanggung jawab komandan regu atau komandan peletonnya yang 2 klik. Karena dia yang tiap hari bersama-sama prajurit itu. Tiap hari dia bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, Mbak. Itu masalah yang tadi tanggung jawab tadi bukan langsung komandan batalion atau langsung komandan divisinya tidak. Tapi ada 1-2 klik. Itu dia, Mbak. Oke, baik. Kita ke Prof. Kiki. Prof. Kiki, apabila kita cermati kesolidan ini kan sering ditampakkan oleh kalangan petinggi aparat penegak hukum TNI Polri. Tapi apakah menurut Anda semangat kesolidan ini juga sampai ke bawah atau kemudian ada kesenjangan ataupun antara konstruksi realitas digital dengan realitas sosial? Ya, pertama berbeda-beda di setiap satker ya. Kalau di TNI itu satker komando, leader core-nya sangat kuat. Jiwa korsanya sangat kuat karena dibutuhkan untuk tugas-tugas khusus mereka. Gitu. Nah, di polisi antara BRIMOB dengan Sabara dengan yang lain-lain sangat berbeda juga. Gitu. Jadi harus dilihat unit satkernya itu satu. Lalu yang kedua, yang saya lihat ini harus kita pilah antara
persoalan-persoalan bentrok di satu institusi sesama anggota TNI seperti di Batam atau dengan instansi lain seperti TNI dan Polri. Nah, kalau tadi Pak Iskandar cerita ini nggak akan selesai sampai kapanpun masih ada. Iya, karena apa? TNI dan Polri itu kan sumber utamanya masyarakat. Nah, lalu apalagi Polri. Polri itu tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya masih sering berantem, senang berantem, ya jangan mimpi bahwa polisinya nggak suka berantem, apalagi tentaranya. Istilah jagoanisme, ya, istilah jagoanisme di dalam kajian-kajian kebudayaan kita itu sudah dari zaman dulu kala. Ya. Tapi ketika bentrok antar aparat ini kemudian terjadi, padahal kemudian aparat seharusnya yang mengayomi dan melindungi masyarakat, bahkan memiliki akses ke senjata api, bukankah nantinya yang paling akan berdampak dan kemudian merasa dirugikan adalah keselamatan masyarakat itu sendiri? Itu kan teorinya. Yang ideal seperti itu. Di dalam praktek, masyarakatnya aja sering berantem, senang berantem, dan kalau berantem ngajak-ngajak tentara, ngajak-ngajak polisi. Gimana orang nggak suka berantem? Nah, dengan kultur jadi kekerasan. Jadi Anda masyarakat harus memberikan contoh kepada aparat, bukan sebaliknya Pak, Prof? Iya, dua-duanya lah. Dua-duanya, nggak bisa kita memilah hanya masyarakatnya aja. Lihat aja itu ormas-ormas kayak begitu. Baik. Yang ditiru bajunya tentara sama berantemnya tentara. Baik. Anggota DPR aja berantem, apalagi masyarakat. Baik, Anggota Mas Farhan, DPR tanggapannya berantem. solusinya mulai dari mana? Apakah dari pimpinannya atau seperti apa, Mas Farhan? Kejadian di Ambon aja ya. Kejadian di Ambon itu anggota TNI itu ngebelain ponakannya yang ditilang sama polisi gitu. Itu kan seperti kata Prof. Kiki tadi adalah praktek keseharian, nilai yang berlaku dalam keseharian di masyarakat, di mana kalau ditilang polisi ada pamanku yang tentara. Lah ini dibentrokin gitu. Yang manfaat ini siapa? Ya ponakannya. Itu kan sebetulnya tekanan masyarakat. Nah, artinya di tatanan kebijakan, kalau memang tahu, udah tahu kok, seperti kata Bang Iskandar tadi, udah tahu yang namanya friksi pasti ada. Nih anak muda nih, darah muda nih pengennya tinju terus gitu. Udah gitu tinjunya keren lagi. Pakai ilmu tinjunya, itu bagus berantemnya. Nah, Prof. Kiki bilang bahwa masyarakatnya juga sering memanfaatkan hal ini. Maka, kalau memang sudah tahu gitu, ya jangan diem aja. Artinya, TNI dalam hal ini harus membuat sebuah kebijakan yang bisa memitigasi semangat yang berlebihan dan pemanfaatan yang salah dari masyarakat. Nah, saya melihat justru ada peluangnya di mana lembaga psikologi di setiap matra itu harus dimanfaatkan betul. Oke, baik, kita harapkan akan ada solusi yang komprehensif dan juga menyeluruh agar masalah bentrok antar aparat ini tidak terjadi lagi ke depannya, apalagi nantinya yang akan terdampak adalah keselamatan dan juga masyarakat yang akan terancam seperti itu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami malam hari ini.